Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini, hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 27 Juli 2020 ya, 27 Juli 2021 ya, bukan 2020. Nah, kita kembali bisa berdua dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga, kita walaupun secara virtual tapi kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita di sore hari ini. Baik, sebagaimana dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini adalah kita akan, eee, masuk ke pembahasan tentang persiapan, MIT ya. Sebelumnya saya akan share dulu ya, saya akan share beberapa hal sebelum kita mulai. Yang pertama, tadi itu saya sudah share, apa namanya, hasil, kuis, bukan hasil kuis ya, tetapi progres. Progres dari setiap orang, di Oracle, Academy ya, kalau tidak salah ini tadi. Nah, di sini kelihatan ya, yang warna hijau ini berarti sudah melaksanakan ya, sudah selesai misalnya untuk siapa nih yang pertama nih, kayaknya ini, Sayyid Muhibat Albar misalnya. Ya, ini kelihatan di, eee, section berapa ini ya, jadi database course map dan seterusnya, sudah selesai. Kemudian masuk ke DD1, section 1 ya, ini masih warna orange berarti belum selesai, tapi sudah pernah dibuka. Kalau kita lihat selanjutnya yang banyak hijau-hijaunya ini siapa ya? Coba ini ya, ini baris ke-8 ini siapa nih? Dwi ini Made Risa Dwiyanti ya, ini sudah banyak selesai. Jadi di section 1, eee, selesai, section 1.1, 1.2, 1.3, kemudian 1.4. Nah, setelah itu masuk ke kuis ya. Kuis section 1 ini kalau saya perbesar di situ kelihatan, eee, dia menyelesaikannya di tanggal 21 Juli dengan skor 93, kemudian waktu pengerjaan 10 menit ya, ini saya kira normal ya. Dengan jumlah soal 15 menit itu normal kalau 10 menit ya. Oke, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di sini, progres dari setiap orang ya, dan masih ada juga yang sama sekali belum kerjakan ya. Jadi masih banyak peserta yang belum menyentuh sama sekali, eee, oke, yang belum menyentuh sama sekali atau membuka sama sekali, Oracle Academia. Jadi saya harapkan, jangan sampai tugasnya nanti menumpuk ya, nanti akan setengah mati. Eee, Report ini ya, nanti atau biasanya kalau pengalaman tahun kemarin, Kementerian Kominfo itu akan minta per minggu ya, cuma sampai sekarang ini belum, tapi kecurigaan saya akhir pekan ini mereka sudah minta laporan, progresnya. Jadi apapun misalnya kalau mereka minta di hari Sabtu, maka progres ini akan saya download di hari, Jumat misalnya atau hari Sabtu pagi, eee, sampai di mana, peserta sudah melaksanakan
proses pembelajarannya. Jadi diharapkan tetap sesuai dengan timeline yang diberikan ya. Kalau mau melaju mengerjakan soal juga tidak apa-apa, cuma jangan terlalu cepat ya. Tetapi paling tidak mungkin selisih 1, 2 hari dengan timeline itu tidak apa-apa. Jadi misalnya kalau hari ini kita belajar di hari ke-6 misalnya, maka Anda sudah boleh mengerjakan misalnya sampai section 7 tidak jadi masalah ya. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh. Atau kalau belum ya, mungkin kalau kita sudah masuk section ke-7 maka mungkin Anda sudah menyelesaikan kuisnya semua di sampai section ke-5, itu juga tidak apa-apa. Cuma jangan sampai sudah hari ke-6 Anda belum mengerjakan apa-apa sama sekali. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Ya, itu untuk hal yang saya mau sampaikan dari sisi progres harian di proses pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, di sini saya mau sampaikan juga silabus ya, yang akan kita jalani. Jadi dari panduan jadwal pembelajaran itu, maka di hari ini ya, yaitu setelah pertemuan kelima ini kan pertemuan kelima ini ya, pertemuan kelima yaitu tentang relationship fundamental. Dan pertemuan ke-6 di sini mengatakan bahwa pengulangan materi database design SQL modul 1 sampai 5. Jadi kita akan mengulangi, di sini ada dalam kurung diskusi, latihan soal dan persiapan mid exam. Nah, untuk hari ini saya akan menggunakan sisa waktu di hari ini untuk pelatihan soal. Saya sudah siapkan soal-soalnya dan saya sudah share tadi ya. Dan kita akan coba kerjakan dan jelaskan secara bersama-sama. Kalau bersama-sama artinya bukan cuma saya yang kerjakan, tetapi ya sama-sama. Anda buka di situ, kemudian mencoba menjawab, kemudian kita bahas ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ya saya kira itu sebelum saya mulai dan sekarang saya akan share ya. Jadi teknisnya adalah kita lihat soalnya, kemudian satu persatu dari peserta yang sudah ada di virtual room ini akan diberi kewajiban untuk memberikan jawaban atas soal yang kita akan bahas ya. Oke, oleh karena itu saya akan share layar untuk memperlihatkan soal supaya kita kerjakan sama-sama. Oke. Ini adalah soal yang saya sudah share tadi. Kita akan bahas bersama-sama, dan saya akan bacakan, kemudian saya akan minta salah satu dari Anda untuk memberikan jawaban atas soal ini. Eee, oke sebentar ya. Baik, yang pertama, jadi soalnya itu mudah karena pilihan ganda, bahkan ada yang benar salah. Baik, yang pertama, nomor satu, saya, saya urut saja ya, sesuai dengan nama yang muncul di sini. Yang pertama ada siapa nih? Muhammad Arif ya. Halo Muhammad Arif, bagaimana? Ada?
Ada Pak, ada Pak. Oke, baik. Nomor satu, kita lihat ya, database digunakan di banyak negara ya dan pemerintahan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa akan terjadi perubahan secara drastis jika kita tidak menggunakan database lagi ya, atau kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi maksudnya bahwa sekarang ini kan sudah banyak negara dan pemerintahan yang menggunakannya. Kemudian jika kita tidak menggunakan itu, maka akan terjadi perubahan secara drastis. Maksudnya mungkin di sini ada kekacauan yang timbul dan sebagainya. Nah, kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Salah Pak. Salah. Iya. Karena kalau kita nggak merubahnya itu, misalkan nggak kita gunakan itu tetap Pak untuk datanya nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Iya. Tetap. Oke, yang lain. Jadi begini, database ini digunakan di sebagian besar negara dan oleh sebagian besar pemerintahan. Ya. Kemudian akan berubah secara drastis jika kita tidak bisa mengakses database tadi. Jadi kehidupan akan berubah drastis maksudnya. Kalau nggak salah benar, Pak. Iya, kalau tidak salah benar ya. Cuma yang mana? True. Ya, true atau false? Ya, tentu true ya. Ya, true. Itu true sebab ya sekarang misalnya kita sudah terbiasa dengan database, kita diberikan layanan menggunakan sistem, tiba-tiba semua itu tidak ada, maka tentu hidup kita akan berubah dengan drastis. Nah, itu kira-kira maksud dari nomor satu. Oke. Ada pertanyaan untuk hal ini? Atau clear ya? Oh ya, soal ini saya ambil dari quiz-quiz ya. Quiz-quiz dari section 1 sampai section 5. Yang kedua, Oracle was one of the first relational database system available commercially. Jadi Oracle itu adalah salah satu dari sistem database relasional, salah satu dari sistem relational database yang pertama yang tersedia secara komersil. Jadi maksudnya bahwa di antara banyak sistem database yang tersedia secara komersil, Oracle itu adalah salah satunya. Benar atau salah? Berikutnya tadi siapa lagi yang ada sudah muncul ini? Surya Adi Pratama. Benar atau salah? Oracle adalah salah satu sistem database relasional pertama yang tersedia secara komersial. Halo, Surya? True? Oke, ya benar ya. Benar. Oke, jadi di antara beberapa sistem database relasional, ya Oracle adalah salah satunya. Baik, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Most of the well-known internet search engine ya use database to store data. Jadi sebagian besar search engine internet itu ya yang kita kenal menggunakan database untuk menyimpan datanya. Benar atau salah? Berikutnya apa ya? Indah Puji Lestari. Ada? Ada. Oke. Bagaimana Indah? Benar apa True. atau false? Sebagian besar mesin pencari yang kita kenal menggunakan database untuk menyimpan datanya. True. True ya.
Benar ya. Oke. Baik, berikutnya. SQL ya menjadi bahasa query yang paling umum digunakan sejak tahun 80-an. Ini materi section 1 ya. Benar atau salah? Saya berikutnya Amar Polanunu. Halo Amar. Iya, Pak. Nomor 4. Bagaimana jawabannya? SQL menjadi ya bahasa query yang paling banyak digunakan di tahun 80-an. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Kalau begitu yang mana yang betul? SQL menjadi, nanti dilihat ya. Seharusnya di sini benar, true. Nanti lihat kembali teorinya di section 1. Jadi SQL itu digunakan ya di tahun 80-an, itu banyak digunakan di tahun 80-an. Ya, nanti kalau ini masuk di kuis atau midterm, jangan lupa ini ya. Jadi digunakan di sejak tahun 80-an. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Oke, ini giliran siapa nih? Yang sudah ada di ruangan. Amar. Fajriah, ada? Halo Fajriah. Ada Pak, ada Pak. Fajriah. Nomor 5. Oke, silahkan. Ini terlalu panjang untuk dibaca. Silahkan. Coba Anda lihat-lihat, kan saya sudah share tadi. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yes Pak. Jawabannya Yes Pak. yes. Oke, ya, betul ya. Jawabannya yes. Jadi yes or no. Jawabannya adalah yes. Kemudian nomor 6, tadi Fajriah ya. Saya ini sementara Anda menjawab, saya catat ya. Ya, saya sudah menjawab. Nah, jadi saya ada catatan sendiri. Kemudian berikutnya saya berikan kesempatan untuk siapa lagi? Nasrullah, ada? Ada, Pak. Nomor 6. Ya. Jadi secara singkat dikatakan bahwa jenis bidang berikut ini yang terpengaruh ya itu atau digunakan atau menggunakan database ya untuk menghandle datanya adalah di sektor finansial, logistik, commerce, procurement, dan distribution. Itu True, Pak. true. Itu sepertinya ada di teori juga ya. Ini true. Oke. Ini belum terlalu susah ya. Nanti kalau ada analisis baru kita coba jelaskan lebih jauh. Kemudian tadi Nasrullah sudah. Muhibat. Oke, Muhibat. Nomor 7. Yang mana which term describe the physical component of a computer system? Yang mana berikut ini, istilah berikut ini yang secara yang menjelaskan komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau term atau istilah.
yang terkait dengan komponen komputer secara fisik. Apakah hardware, software, klien, hardware, operating system, klien, software atau korek? Komponen secara fisik. Apa? A, B, C, D atau E? Secara fisik kan hardware. Hardware ya, oke. Jadi istilah yang sesuai dengan pernyataan di atas yaitu komponen komputer, ya, komponen sistem komputer secara fisik itu hardware. Oke. Oke, berikutnya siapa lagi? Arisa Duyanti sudah apa belum ya? Belum, Pak. Oke, Arisa Duyanti. Berikutnya. Ada software khusus ya. Ada software tipe khusus yang mengontrol dan mengatur hardware pada komputer. Itu software tersebut dinamakan apa? Apakah hardware, software, operating system atau klien? Operating system, Pak. Oke, ya, operating system. Jadi operating system itu untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras. Tadi nama siapa? Namanya tadi siapa? Nimadir. Risa, Pak. Sebentar. Sebentar. Ini Maderi saya. Iya, Pak. Oke. Kemudian berikutnya. Siapa lagi yang belum? Nadila sudah? Belum, Pak. Belum. Iya, Pak. Nadila. Bentar ya. Oke. Nadila nomor 9. Komputer PC ya telah eksis sejak tahun 50-an. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Sejak tahun 50-an. Oh, salah, Pak. Salah. Ya, salah ya. Iya, Pak. Belum. Pada tahun 50-an itu komputer PC itu masih besar-besar ya. Iya, Pak. Belum muncul, belum seperti sekarang ini. Jadi seperti itu penjelasannya ya untuk nomor 9. Nadila. Oke. Kemudian siapa lagi yang belum? Oke, kayaknya sudah semua ya. Kalau begitu kita kembali gilir dari awal. Kali ini saya berurut ya, berurut sesuai dengan daftar nama. Nomor 10, kembali Nadila. Pasar untuk tenaga IT profesional masih terus meningkat dan akan terus berlanjut di masa depan. Ya. Kira-kira itu betul atau salah? Betul, Pak. Ya, betul ya. Senantiasa akan terus berlanjut terus. Ini banyak benar salah nih. Kemudian berikutnya siapa nih? Nasrullah sesuai dengan urutan di daftar. Nomor 11. Kebutuhan tenaga IT profesional di saat sekarang ini ya meningkat. Betul atau salah, Nasrul? Betul, Pak. Ya. Betul ya. Hampir sama dengan yang di atas tadi. Kemudian berikutnya nomor 12. Kita berikan kesempatan kepada Fajriah. Nah, ini soalnya panjang lagi perasaan tadi, ya tadi Fajri juga dapat soal panjang. Once you have learned how to write program and build system, you no longer need any input. Jadi ketika Anda sudah bisa menulis program dan membangun sistem, maka Anda tidak lagi membutuhkan input atau saran
atau apa dari sistem yang akan dibuat. Betul atau ini ada dua ya, betul. Tapi betul itu ada 3 alasan, ya dipilih salah satunya atau salah. Bagaimana? Kalau salah berarti cuma B, tapi kalau Anda anggap betul itu berarti Anda harus pilih salah satu di antara 3 pernyataan yang atau pilihan yang menyatakan dia betul. Betul Pak. C. C. Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Dia mengatakan betul karena hanya requirement untuk rating sistem yang bagus itu atau kebutuhan untuk membuat sistem yang bagus itu adalah programmer yang bagus. Jadi kalau mau buat sistem yang penting programmernya perfect, berarti sistemnya nanti akan perfect juga. Ada yang lain? Salah, Pak. Salah? Persyaratan Itu B? bisnis akan berubah, misalnya persyaratan hukum baru mungkin. Oke. Jadi dia katakan bahwa pernyataan tadi salah. Sebab ya requirement bisnis bisa berubah ya dan pasti akan berubah. Jadi proses bisnis di suatu organisasi itu pasti akan berubah. Ada yang lain? Ini sudah pilihan ini ya. Ini dengan yang ini B atau C. Ada yang lain? Sama yang B, Pak. B ya, oke. Jadi jawaban yang betul B ya. Jadi itu pernyataan tadi salah ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita sudah bikin program maka sudah bisa buat sistem, maka kita tidak membutuhkan lagi input dari pengguna ya untuk membuat sebuah sistem yang baik ya. Tetapi kita tetap membutuhkannya. Ya, jadi pernyataan di atas itu adalah salah. Jadi kita tetap butuh bisnis requirement, apalagi bisnis requirement itu bisa dan akan berubah. Oke. Kemudian berikutnya Sayyid Muhibat ya. Misalnya perpustakaan di sekolah ya. Itu mempunyai database dengan detail transaksi dari buku yang dipinjam oleh siswa. Apakah detail dari seorang siswa meminjam buku itu termasuk data atau informasi? Atau kedua-duanya atau tidak salah satunya? Jadi detail dari peminjaman. Misalnya buku yang dipinjam, jumlah halaman buku, terus judul, pengarang, itu termasuk data atau informasi? Atau keduanya, atau tidak kedua-duanya? Bagaimana, Muhibat? Detail. Termasuk apa? Data. Oke, termasuk data ya. Karena itu masih mentah. Jadi detail dari peminjaman yang dilakukan oleh seorang siswa itu termasuk data. Oke, tadi Muhibat sudah. Kemudian berikutnya Amar Ma'arif ya. Apa perbedaan antara informasi dan data? What is the difference between information and data? Silakan Amar, A, B, C, D, E, silakan dilihat yang mana yang betul. Amar, halo?
Amar masih ada? Mungkin dia keluar ya. Berikutnya Surya Adi Pratama. Nomor 14. Pak. Data berubah menjadi informasi yang berguna. Yang mana? Bukan dalam database dan diakses oleh sistem. D. D. Oke, jadi D ya. Jadi perbedaan antara information dan data, ya, data dirubah menjadi informasi yang berguna. Data disimpan di dalam database dan diakses oleh sistem dan user. Oke. Jadi 14 itu adalah D. Kemudian berikutnya tadi Surya Adi Pratama. Berikutnya Indah Puji Lestari, nomor 15. Silakan. Nah, sama dengan nomor 13 tadi, jadi di perpustakaan sekolah. Yang difokuskan sekarang adalah total jumlah buku dalam 1 bulan. Itu termasuk data atau informasi? Informasi. Ya, informasi ya, karena sudah diolah. Ya. Jadi sudah ada pengolahan data, yaitu proses penjumlahan yang menghasilkan total. Makanya dikatakan informasi. Berikutnya Muhammad Arif. Data model digambar untuk menunjukkan kepada user data aktual yang sistem yang nanti sistem akan diisi oleh sistem. Data model digambarkan untuk menjual kepada user data aktual yang nanti akan sistem itu berisi atau berisikan data itu berisikan di sistem. Hanya data yang masuk yang diagram yang dapat dimasukkan di dalam database. Ya. Ini translate-nya kacau nih. False, Pak. Nomor 16. False, Pak. False ya. Jadi bukan hanya data yang masuk di dalam diagram yang bisa dimasukkan ya. Oke, false. Kemudian nomor 17. Tadi Muhammad Arif, sekarang Nima Derisa. Konseptual model. Ya. Tidak fokus kepada bagaimana physical model itu diimplementasikan. True, Pak. Baik ya, true ya. Jadi tidak bagaimana diimplementasinya nanti ya, bukan, tapi bagaimana relasi-relasinya. Baik, kemudian 18. Nomor 18 Amar Ma'rif sudah ada? Amar Ma'rif. Dia keluar ya. Oke, dia keluar. Baik, kalau begitu kembali ke Nadila. Ya, nomor 18. Silakan. Dokumen business requirement helps developer control the scope of the system. Jadi dokumen requirement membantu developer untuk mengontrol scope atau ruang lingkup dari sistem dan mencegah pengguna ya daripada klaim yang awalnya tidak masuk. Jadi misalnya si pengguna itu ingin misalnya cakupannya sampai C misalnya dari perjanjian awal, requirement awal, tiba-tiba si pengguna mengatakan bahwa sampai H misalnya. Nah, itu artinya bahwa dia mengklaim lebih dari business requirement. Nah, dengan adanya business requirement itu, maka itu bisa mengontrol developer. Jadi itu betul atau salah? True, Pak.
Ya betul ya. Jadi makanya di situ penting namanya ada dokumentasi business requirement. Ya, sebab dari situ itulah menjadi perjanjian kita, kontrak kita kepada klien. Baik, nomor 19. Itu tadi Nadilah. Nasrullah. Silakan. Nomor 19. True, Pak. Data model ya menggambarkan data model menunjukkan data user yang bagaimana isi daripada model fisikal. Jadi sudah menunjukkan data model fisikalnya. Oke, betul ya. Bisa dilihat dari situ. Oke. Kemudian berikutnya, Fajriah. The purpose of an RD is to document the proposed system and facilitate discussion and understanding of the requirements captured by the developer. Jadi tujuan dari RD adalah untuk mendokumentasikan sistem yang diusulkan dan memfasilitasi diskusi dan saling pengertian yang diinginkan oleh developer. Intinya adalah bahwa itu dipakai untuk nanti berdiskusi antara developer dengan dengan klien. Nah, Jawabannya apa? True. ya oke ya. Jawabannya A, true. 21. Ini tadi Fajriah. Kemudian berikutnya Said. Ya, entity relationship model adalah dia independen terhadap atau tidak tergantung kepada hardware dan software yang digunakan di implementasinya nanti. Jadi ketika kita membuat ER model, kita belum berbicara tentang hardware maupun softwarenya. Itu betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Ya. Nah, yang lain? Alasannya? Oke, saya koreksi ya. Jadi di sini betul ya. Jadi ketika kita berbicara ER model, itu sama sekali belum berbicara tentang software yang akan dipakai, apalagi hardware. Ya, itu hanya berbicara bagaimana relasi antara entitas. Belum berbicara tentang bahasa pemrogramannya, belum berbicara tentang softwarenya. Ya, ini harap diingat nanti. Kemudian berikutnya, Suryadi Pratama. Yang mana pernyataan berikut yang betul tentang RD? Pilih 2. Saya kasih angka 1, 2, 3, 4. Yang mana yang betul? Suryadi Pratama. Yang pertama dan ketiga. Yang pertama dan yang mana? Yang ketiga, Pak. Yang pertama dan Yang ketiga. Ya. yang ketiga. Oke, kita lihat. Yang mana yang berikut betul tentang ERD? Yang pertama, you should not model derivable data. Oke, jadi kita tidak memodelkan data. Kemudian, sebentar. Yang ketiga itu semua data harus direpresentasikan di ERD termasuk kesimpulan dan hasil kalkulasi. Ya, hasil kalkulasi. Nah, ini masalah nih. Ya. Jadi hasil kalkulasi itu belum dimasukkan di ERD kalau misalnya ada kalkulasi dari data mentah
itu nanti bukan dimasukkan di dalam ERD. Ya, jadi nomor 3 ini tidak masuk. Ya, tidak betul statement ini. Yang lain bisa bantu? Oke, kalau tidak ada saya bantu ya. Betul adalah nomor 2. Ya. A piece of information should only be found in one place on. Jadi satu informasi itu, satu data itu hanya bisa ditemukan di satu ERD. Di satu tempat di dalam ERD, tidak boleh double. Oke. Berikutnya, tadi Suryadi pertama. Indah Puji Lestari nomor 23. Entity biasanya menggunakan verb atau kata kerja. Silakan. Benar atau salah? Entity biasanya menggunakan, nama entity biasanya menggunakan verb atau kata kerja. Betul atau salah? Salah kayaknya, Pak. Salah kayaknya. Ya salah, Pak. Memang salah ya. Coba sebut nama entity yang pernah kita pelajari. Yang pelajari kemarin nama entity satu saja. Coba sebut satu nama entity yang contoh yang kemarin. Manajemen plus employee, lupa namanya. Apa? Employee, Nama entity, contoh entity yang kemarin banyak kita sebut-sebut. employee itu, Pak. Ya, Lupa. employee. Employee departemen. Departemen. Itu kan semua entity. Nah, employee ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda, noun. Ya. Jadi entity itu menggunakan noun, kata benda. Sama departemen, kemudian student, teacher. Itu semua adalah kata benda. Oke. Kemudian berikutnya Muhammad Arif. In the following statement, find two good example of entity. Di berikut ini, temukan 2 contoh entity dan instansnya. Entity dan instansinya. Ya, jadi ada entity. Misalnya ini buku nih, buku. Buku adalah entity, berarti instansnya ini. Contoh ya. Ya. Oke, silakan yang mana? Saya kasih nomor. Yang 1, 1, Pak. 2, 3, 4. Sama 3, Pak. 1 sama 1 sama 3. 1 sama 3. Yang lain setuju? Jadi entity buku salah satu contohnya adalah biografi Mahatma Gandhi. Kemudian entity dairy product contohnya adalah milk. Kalau entity train contohnya adalah berjalan, kan tidak cocok. Ya. Entity vegetable contohnya adalah tumbuh, kan tidak cocok. Jadi yang betul adalah ini ya, dengan ini. Contoh buku adalah biografi dari Mahatma Gandhi. Contoh dairy product adalah susu. Oke, itu untuk nomor 24. Jadi kira-kira begitu bagaimana kita menentukan entity dan instansnya. Contoh misalnya entity mahasiswa, misalnya si Ahmad mahasiswa, berarti mahasiswa sebagai entity, instansnya adalah Ahmad misalnya. Itu entity jurusan, instansnya adalah informatika misalnya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya Nimade Risa. Ini panggilannya siapa ya? Terlalu panjang namanya. Nimade Risa. Risa, oke. Risa ya. Ya.
Oke, nomor 25, silakan. Jadi Anda diminta menemukan statement yang benar di antara keempat ini tentang entity. Silakan. Satu, dua, tiga, empat. Nomor satu benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya. Oke. Jadi namanya di setting yang identik dengan sesuatu ya. Identik dengan sesuatu. Kemudian yang kedua benar atau salah? Benar, Pak. Oke, masih berkutak tentang sesuatu yang signifikan ke bisnis ya, atau data yang mesti diketahui. Kalau yang nomor 3? Benar, Pak. Benar ya, itu sudah bahas tadi ya, menggunakan noun, menggunakan kata benda. Yang keempat? Salah. Salah ya. Masa ada entitas tidak punya instance ya, berarti salah. Jadi yang betul adalah 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian kembali ke atas lagi, kita mulai dimulai dengan Nadila. Ya, Pak. Oke. Semua berikut ini akan menjadi instance dari entity animal species, spesies binatang, kecuali apa? Burung, anjing, A, B, C, D. Jadi merupakan contoh dari spesies binatang. Kecuali yang mana? Bird itu binatang bukan? Burung, Pak. Nah, binatang atau bukan? Binatang, Pak. Binatang, berarti bukan itu. Kalau dog, binatang atau bukan? Anjing. Binatang, Pak. Nah, kalau ini, elephant, binatang atau bukan? Binatang. Binatang. Binatang, Pak. Nah, kalau ini apa nih? Hidup binatang. Hah? Apa itu? Hidup. Ada yang tahu? Bukan, Ini apa nih? Daun. Daun ya. Ya, daun itu bukan binatang. Makanya ini yang bukan ya, kecuali yang ini, kecuali C. Oke, jadi kita mencari yang tidak termasuk instance dari animal. Berikutnya Nasrullah. Nih, oke. Bagaimana caranya? Oke, kita perkecil. All of the following could be attribute of an entity or person, kecuali semua berikut ini bisa menjadi atribut dari entity yang dinamakan entity person, kecuali Si Pak, Natasha Hansen. oke ya. Kalau ini kan sejenis ini, hair color, gender, Gender like. ya, itu sejenis ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa yang tidak sama adalah ini, yang nama ya, karena berbicara tentang person, bukan satu apa namanya, karir tertentu atau jenis orang tertentu. Kalau kayak mahasiswa kan ya mungkin nama ini masuk ya, tapi berbicara tentang person. Berikutnya Fajria. Jadi ini bagian ini adalah semua berbicara tentang entitas ya, menentukan entitas. Yang mana yang berikut ini contoh dari entity dan instansnya? Pilih 2. Yang mana? Contoh entity beserta instansnya. Yang mana? C dan D, Pak. C dan D. Coba kita lihat. Contoh animal adalah dog, betul ya. Contoh metode transportasi adalah mobil. Oke, betul ya.
C dan D. Berikutnya. Fajriah sudah, kemudian ada tambahan yang masuk tidak peserta? Enggak ada kayaknya, Pak. Itu Putri Winarti. Ya, Pak. Oke, Putri Winarti ada masuk. Sehat Putri? Putri Winarti. Oke, Putri Winarti nomor 29. Yang mana berikut ini contoh dari volatil atribut. Nah, ada yang ingat apa itu volatil atribut? Atribut yang apa? Ada yang ingat? Volatil atribut adalah atribut yang nilainya apa? Ini. Ada yang tahu yang lain? Ada yang ingat? Volatil atribut. Ada volatil dan ada non volatil. Kalau saya kasih contoh misalnya ini adalah non volatil. Non volatil atribut. Kenapa Mungkin yang dikatakan? bernilai Hah? Bagaimana? Tidak berubah. yang Oh ya. itu Kalau kan non volatil itu tidak berubah. Kan tidak. tidak mungkin tanggal kelahiran kita berubah kan? Jadi satu tanggal itu sudah seumur hidup. Ya. Kalau begitu pada kasus ini yang masuk volatil atribut adalah D. apa? H. Umur. Ya, umur ya. Berubah tiap hari umur kita. Ya, bertambah terus. Nomor 29 adalah umur. Kemudian berikutnya nomor 30. Mungkin kita akan tidak bisa menyelesaikan semua soal ini ya. Tapi kita usahakan semampunya kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Sisanya nanti akan saya berikan saja kuncinya. Kalau ada nanti kurang ada nomor yang kurang jelas kenapa misalnya jawabannya seperti itu, silakan nanti di grup. Oke, saya lanjut nomor 30 ke Muhibat. Silakan. Yang mana yang berikut ini? Ya, yang mana entitas berikut ini yang berisi atribut yang valid? Yang paling valid lah. Misalnya entity mother, atributnya cocok tidak? Kalau entitas ibu itu atributnya adalah nama, tanggal lahir, occupation, start date. Kalau tidak cocok berarti ini salah. Kita cari yang lain. Silakan. Gimana, Muhibat? Yang pertama, Pak. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang mana yang betul? 1, Pak. 1, yang mana lagi kan disuruh pilih 2. Ini disuruh pilih 2. Nomor Ini dengan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Oke, kita coba lihat. Betul tidak 3 dan 4 itu tidak lebih bagus dari nomor 1 dan 2? Sekarang kita lihat. Entitas, ya nomor 3. Entitas rumah. Atribut dari rumah adalah jumlah kamar, pemilik, alamat, dan tanggal pembuatan. Ya, kalau saya rasa-rasa sih cocok ya. Setiap rumah itu yang penting adalah
jumlah kamarnya, pemiliknya siapa, alamatnya, dan tahun berapa dibuat misalnya. Itu nomor 3. Ya. Kalau nomor 4, entitas pet, ya. Pet itu apa lagi? Peliharaan. Binatang peliharaan ya. Nah, biasa kan kalau kita pelihara binatang itu ada namanya siapa, lahirnya kapan, pemiliknya siapa. Nah, kalau mobil, entitas mobil misalnya atributnya adalah pekerjaan pemiliknya, kayaknya tidak cocok, memang ada tetapi kan tidak cocok antara entitas mobil dengan data ini. Kemudian gaji pemiliknya, misalnya ada mobil kan kita tidak bertanya yang mobil ini pemiliknya berapa gajinya, ya kan, tidak seperti, mungkin ada yang bertanya tapi tidak cocok begitu ya. Saya rasa yang 3-4 ini lebih pas ya, entitas yang 3-4 ini lebih pas dengan atributnya masing-masing. Kira-kira bagaimana? Ada pendapat lain? Kalau saya sih memilih 3 dan 4. Kalau saya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Contoh misalnya entitas ibu misalnya. Ya. Nama, birthday, tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian start date. Nah, start date ini tanda tanya, ini apa nih? Apakah start date-nya menjadi ibu atau bagaimana? Jadi saya kira ini kurang pas ini. Bagaimana? Ada yang sepakat atau ada yang tidak cocok dengan pilihan ini? Kalau menurut saya sih 3 dan 4. 4, Pak. Ya. Sama, Pak. 3 dan 4 ya. Ya. Oke. Berikutnya Surya Adi Pratama. Nah, sekarang kita masuk ke matriks diagram. Nah, matriks diagram itu dibuat setelah ERD atau sebelum ERD? Sorry. Matriks diagram itu dibuat sebelum ERD. Ya, pernyataan ini benar atau salah? Suryadi. Matriks diagram itu yang ada begini, ada kotak, terus matriks ya. Terus di bagian sini ada entitas. Matriks diagram duluan. Hah? Matriks diagram duluan. Matriks diagram duluan ya. Oke, jadi pernyataan ini salah ya. Oke. Pernyataannya. Jadi matriks diagramnya dulu. Jadi setelah bikin ini, dari sini kita temukan relasinya. Kemudian dari relasi itu nanti baru muncul ERD. Urutannya begitu. Oke. Berikutnya, Suryadi Pratama. Berikutnya, Indah Puji Lestari. Matriks diagram menunjukkan optionality dan cardinality. Betul tidak? Benar, Pak. Di sini ada, ini kan berbicara tentang matriks diagram. Di sini ada cardinality tidak? Di matriks diagram. Ya, saya gambar ulang ya, mudah-mudahan masih ingat kembali. Di section berapa ya, saya juga lupa ya. Ada matriks seperti ini. Terus ada misalnya salah satu country. Ya, di sini apa lagi ya? Wisatawan kalau tidak salah ya, mengunjungi ya, visitor misalnya, visitor ya. Kemudian dikasih garis seperti ini. Kemudian landmark ya, dan seterusnya. Ini landmark ini berada di sebuah negara. Nah, artinya bahwa antara landmark dengan country itu ada relasi. Nah, sekarang diagram ini, matriks diagram ini, apakah di situ sudah menunjukkan relasi? Apakah diagram ini sudah menunjukkan opsionalitas dan kardinalitas? Sudah, Pak. Nah, belum ya. Belum.
Jadi matriks diagram itu hanya menunjukkan relasi bahwa antara landmark dengan country itu, misalnya contoh tadi itu sudah ada relasi. Tapi relasinya apakah opsional, cardinality itu belum, ya. Itu mohon diingat bahwa matriks diagram itu belum menunjukkan opsionalitas dan kardinalitas, ya. Sehingga nomor 32 ini adalah jawaban yang salah. Jawabannya ya false. Nah, sekarang nomor 33, nah, jawabannya sekarang ini yang betul. Jadi matriks diagram itu digunakan untuk memverifikasi bahwa semua relasi sudah diidentifikasi. Berarti di sini jawabannya betul untuk nomor 33. Jadi matriks diagram itu sebagai alat untuk memverifikasi atau boleh dipakai untuk menemukan seluruh relasi yang mungkin antara entitas yang ada. Itu matriks diagram. Pak, mohon maaf tadi yang nomor 31, Pak. Itu False. kayaknya kan sebelum DRD berarti true, Pak. Nomor 31 kan dibuat sebelum ERD, berarti jawabannya kan true, Pak. Matriks diagram dibangun Sebelum sebelum RD. Ya, RD. betul ya, betul ya. Sebelum RD. Nomor 31. Betul. Ya, oke. Iya, Pak. Jadi RD dulu, matriks diagram dulu, ditemukan relasinya, nanti di ujung saya dipakai untuk RD. Oke, terima kasih koreksinya. Kemudian nomor 34. Muhammad Arif. ERDIS, ya. ERDIS adalah mendeskripsikan atau menjelaskan relationship dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Benar atau salah? True, Pak. Bro ya. Oke, ERDIS. ERDIS itu yang kemarin itu pola untuk bagaimana kita membaca sebuah ERD. Kemudian berikutnya Risa. Ketika membaca relationship pada sebuah RD dan Anda Anda katakan dalam bentuk kalimat mungkin, ya, maka itu dinamakan apa? RDIS Giberis Relationship Entities. Ini semua aneh-aneh ya, baru muncul. Erdis, Pak. RDIS ya. Oke, sekarang Ya. kita sudah tahu semua. Baik, kemudian lanjut lagi. Berikutnya kembali ke Nadila. Ya, Pak. Nama relationship ya tidak ditunjukkan di dalam ERD. Nama relationship, nama relasi, nama hubungan tidak ditunjukkan pada ERD. Benar atau salah? Salah, Pak. Ya, salah ya. Kan muncul nama relationship-nya itu di ERD. Oke, kemudian nomor 37. Nomor 37, Nasrullah. Ketika membaca relasi antara dua entitas, ya, relationship tersebut dibaca dari kedua sisi, kiri dan kanan. Betul atau salah? True, Pak. Ya, betul ya. Jadi kalau ada dua relasi, kita baca dari kiri bagaimana, dari kanan bagaimana. Pokoknya dari dua sisi lah. Ini true. Kemudian berikutnya, ya, tadi Nasrullah. Berikutnya adalah Fajria. Oke, entitas, kotak entitas digambarkan sebagai softbox, hardbox, ball circle, dan normal circle. Softbox itu kotak, ujungnya agak seperti ini ya. Ini, itu softbox. Kalau hardbox itu sudutnya tajam seperti ini.
Kalau ball cycle berarti lingkaran tapi tebal ininya. Yang mana yang betul, Pak Jeria? B, Pak. B, Pak. B. Ini. Iya, Pak. Oke, jadi baik. Mungkin kembali saya ingatkan lagi bahwa kalau kita kenal biasanya memang entitas itu ya, seperti ini bentuknya, simbolnya. Tetapi khusus untuk Oracle ini pakai simbol ini. Jadi pakai softbox ya. Jadi kita hilangkan dulu, bukan hilangkan ya, lupakan dulu simbol entitas yang pernah kita terima dulu ya. Karena kita belajar di Oracle, jadi pakai standarnya Oracle. Jadi di Oracle itu pakai softbox ini. Ya agak apa namanya? Sudutnya itu ini tidak tajam. Tumpul. Ya, tumpul ya, tumpul. Softbox itu entitas. Berikutnya Putri. The many end of a relationship is called. Akhir dari many. Jadi relasi many, ya ini kan relasi, ya. Misalnya di sini ada entitas, harusnya softbox ya. Terus many, yang ini nih dimaksud nih, ya. Yang ini dinamakan crowfoot, gulls, apa nih, foot, pig's ear, crow's ear. A, B, C, dan D. Ini nih. Ini diistilahkan dengan apa? Putri. Ada yang ingat? Yang lain ingat? Istilah ini ada. Kalau garis saja, garis seperti ini yang one itu single two ya. Kalau satu ini, tapi kalau ini adalah crow's foot ya, kaki gagak ya. Kaki gagak. Oke, berikutnya Said Muhibat. One relationship, satu relasi bisa mandatory di satu sisi dan opsional di sisi yang lain. Betul atau salah? Betul ya. Oke, jadi bisa satu di satu sisi dan mandatory di satu sisi dan optional di sisi lain. Jadi nanti akan begini. Ya, ini adalah mandatory, ini adalah mini. Putus-putus. Atau bisa juga mandatory, atau bisa juga optional. Ya, jadi itu kemungkinan yang ada. Ini adalah betul. Kemudian berikutnya siapa nih? Amar Ma'arif. Belum muncul kembali. Belum datang ya. Terlanjur keluar tadi. Berikutnya Surya Adi Pratama. D, Pak. D. Surya Adi Pratama nomor 41. Ya. What are the three properties? Jadi 3 properti yang setiap relationship harus punyai. Jadi D itu nama relasinya, kemudian apakah dia opsional atau mandatory, atau cardinality-nya. Cardinality-nya itu one atau many. Ya, oke, betul ya. Jadi ketiga itu harus ada. Jadi kalau kita menentukan relasi, maka kita harus tahu nama relasinya apa. Kemudian relasi tersebut apakah dia mandatory atau opsional. Kemudian apakah relasinya itu dia one atau many. Ya, itu nomor 41. Berikutnya Indah Puji Lestari. Yang mana yang berikut ini yang benar tentang kardinalitas? Yang pertama, kardinalitas itu memberitahukan kepada kita tentang berapa banyak
Kemudian yang kedua, kardinalitas secara khusus require or not require, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Kemudian kardinalitas specify secara khusus berbicara tentang singular atau plural. Only singular atau plural, bukan jumlah tertentu. Kemudian kardinalitas berbicara tentang angka di dalam relationship. Kira-kira yang mana? Ini kayaknya ada 2 jawaban ini. Biasanya kalau begini 2 jawaban. 4 sama 4 sama 1. 1. Oke, kita coba lihat. Oke, untuk 1 saya kira betul ya, karena kardinalitas itu tentang berapa. Nah, berapa itu ada 2. Kalau di relasi, berapa itu hanya dikenal 1 atau lebih dari 1. Atau dengan kata lain 1 atau many atau banyak. Berarti ini betul ya. Nah, yang jadi masalah ini karena di sini ada 1 2 3. Yang lebih tepat sebenarnya adalah ini. Yang poin 3, sebab specifies only singularity atau plurality. Jadi apakah dia singular 1 atau plural jamak lebih dari 1. Jadi ini singular, yang ini plural. Jadi yang betul ini dan ini. Ya. Untuk cardinality. Berikutnya Muhammad Arif. Relationship cardinality is important. Jadi kardinalitas sebuah relationship itu penting. Benar atau salah? True, Pak. Oke, Benar, Pak. Jadi tadi dari ini ya. Ini harus ada nih 3 properties tadi itu harus ada. Nama relasi, optionality, dan cardinality. Oke, nomor 44. Yang mana yang berikut ini digunakan untuk menunjukkan cardinality dalam sebuah RD? Cardinality itu tadi one atau many. Nah, yang mana yang dipakai? Di antara 4 pilihan ini. Sudah dijelaskan tadi ada di atas. Berikutnya yang kena giliran adalah siapa nih? Risa. Single to, Pak. Single to dengan Crowsfoot. Oke ya. Single to ini simbolnya, crowsfoot yang ini ya. Oke. Ini adalah one, yang ini adalah many. Berikutnya kembali ke Nadila. Ya. Ini baru 45 nomor ya. Padahal saya siapkan kalau tidak salah 100-an lebih. Oke, yang mana yang berikut ini yang benar tentang optionality? Nadila. Ya, Pak. Yang mana yang betul? Nomor 45. Sorry, ini tadi saya salah ya. Justru harusnya di sini adalah kotak-kotak ya. Supaya bisa dicentang. Yang mana yang betul tentang optionality di sini? B, Pak. Yang mana? B, Pak. B. Oke, optionality kalau B ini masalahnya adalah di sini berbicara tentang singularity atau plurality, padahal tadi di atas tadi kalau masalah singular itu adalah cardinality. Kemudian yang pertama ini berbicara tentang angka, number, itu juga ada hubungannya dengan cardinality. Optionality itu
ada dua kemungkinan, opsional atau mandatory. Mandatory itu adalah wajib atau dibutuhkan, ya, wajib atau tidak. Opsional ya, boleh tidak. Maka di kasus nomor 45 ini, yang betul yang pertama adalah ini. Apakah sesuatu itu dibutuhkan atau tidak? Ya, karena dia tidak berbicara tentang angka. Sedangkan yang berikutnya opsional menjawab boleh atau harus. Ya, kalau boleh berarti pakai opsional. Kalau harus berarti dia mandatory. Jadi ini dua jawaban yang betul. Ya, C dan D. Berikutnya Nasrullah. Silakan. Ini bisnis rule, seperti semua akun harus dibayar bayar lunas dalam 10 hari, ya. C, Pak, creation additional programming code to identify and report account past due. Jadi nomor 46 ini berbicara tentang apa ya? Aturan ya, aturan di dalam rule di dalam proses bisnis itu kan ada yang tidak bisa diterapkan di ERD, ada yang bisa. Nah, sekarang apakah aturan ini atau bagaimana cara menerapkan aturan ini? Ya, yang pertama itu membuat relasi antara customer dengan payment, dengan fulfillment dan seterusnya. Nah, menurut Nasrullah, pilihan tadi mana? Yang C, Pak. C, ini ya. Karena kalau Nasrullah bilang cara menerapkan aturan ini adalah menambahkan kode program. Jadi bukan di ERD-nya yang tidak bisa diterapkan di ERD, tetapi aturan ini itu di kode program, ya. Dan saya kira betul ya, kalau aturan seperti ini di ERD itu tidak bisa diterapkan, harus di kode program. Kita tidak bisa menambahkan constraint di ERD. Iya, Pak. Oke, nomor 46 yang betul adalah C. Kemudian 47. Berikutnya adalah Fajria. Business rule adalah penting untuk membuat data modeler, sebab, nah, itu kenapa business rule itu penting. Jawabannya D, Pak. Jawabannya D, Pak. D, yaitu A dan C benar. D, Pak. Oke, kita lihat. Sekarang kita lihat A. Business rule itu mereka atau business rule itu mengcapture atau menangkap semua kebutuhan sebuah proses dan fungsi-fungsi yang diinginkan. Oke, ini betul ya, betul. Sekarang C. Data modeler harus fokus pada data aturan struktural atau struktural sebab itu gampang direpresentasikan secara diagram dan mengeliminasi aturan yang lain atau mengeluarkan aturan lain yang berpengaruh kepada kalau saya sih kayaknya C itu kurang pas ini, ya. Jadi kalau saya atau yang lain ya, tetapi yang saya tangkap bahwa yang betul itu A, sedangkan C itu tidak pas, ya. Karena ini berbicara tentang apa pentingnya business rule di data modeler, ya. Ya. Sedangkan di C itu dia fokusnya ke data modeler. Nah, yang harus kita fokus di soal ini adalah business rule itu sebenarnya apa. Nah, kalau A itu dia mengatakan business rule itu adalah ini, yang ini, yang ini. Makanya kalau saya ya
Saya lebih condong jawabannya A. Kalau ada yang pendapat lain boleh, nanti saya juga kembali nanti lihat bagaimana. Tapi seingat saya ini adalah A ya, 47 ini. Ya, ini A ya. Nomor 47 itu A. Jadi business rule itu penting untuk data modeler ya. Sebab dengan demikian kita bisa menangkap semua aturan, kita bisa menangkap semua kebutuhan. Jadi business rule itu bisa menangkap semua kebutuhan, proses, kemudian fungsional yang diinginkan ya dari bisnis. Jadi fokus dari poin A ini adalah business rule. Sedangkan C ini dia fokusnya ke data modeler ya. Padahal yang ditanyakan adalah kenapa business rule itu penting ya. Gitu kira-kira. Makanya lebih cenderung yang benar adalah A. Oke. Berikutnya siapa nih? Putri, sudah tadi? Pak. Sudah? Putri Winarti? Oke, sekarang Putri Winarti ya, nomor 48, silakan. Yang mana yang betul di sini? Contoh dari struktural business rule. Oke ya. Oke. Jadi business rule itu kalau mau lihat gampangnya dia seperti bagian organisasi ya. Kalau mau lihat business rule itu kayak bagian organisasi. Nah, di sini muncul employee harus paling tidak menjadi anggota dari satu departemen. Jadi departemen, di bawah departemen itu ada employee. Nah, itu business rule. Itu seperti seperti struktur organisasi. Kemudian berikutnya 49. 49 ini gilirannya Muhibat. Silakan Muhibat, yang mana betul? Mengapa penting untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi aturan bisnis? A. A ya? Ya. Oke, kita lihat. A itu dengan demikian ya, kalau kita bisa mengidentifikasi dan mendokumentasi bisnis rule, maka kita itu memungkinkan kita untuk membuat data model yang komplit, ya betul ya. Kemudian mengecek akurasinya. Kalau ini hanya improve, kalau yang lainnya itu ya tidak ya. Jadi yang betul adalah A. Oke. 49. Kemudian 50. Musibat. Berikutnya Adi Surya. Surya Adi Pratama. Nomor 50. Silakan. C, Pak. C. Nomor 50 adalah C. C. Oke, kita lihat. Bagaimana Anda memodelkan sebuah bisnis rule yang menyatakan bahwa seorang tanggal lahir siswa pada tanggal lahir seorang siswa dia tidak harus menghadiri pelajarannya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ini aturan ini? Oke. Jadi kalau ada aturan seperti ini ya, maka kita tidak bisa membuatnya di ER, kita tidak bisa modelkan. Nah, makanya kita perlu dokumentasikan. Jadi betul ya.
Kita perlu dokumentasikan. Nanti tugas dari programmer untuk menerapkan rule ini di dalam program. Ya, jadi tugas daripada programmer nanti. Oke, berikutnya. Sorry Adi, sudah. Lestari, Indah Puji Lestari. Ya. Mohon maaf ini namanya tertukar-tukar ya, karena di absensi ini dia pakai nama depan, nama belakang, tetapi nama belakangnya disimpan di depan. Makanya saya kadang-kadang tertukar penyebutannya. Indah Puji Lestari, nomor 51, silakan. Apakah semua aturan, can all constraint ini aturan ya, apakah semua aturan dapat dimodelkan pada diagram ER? Nomor 51, silakan. Indah Puji Lestari. Apakah semua aturan dapat dimodelkan pada diagram ER? Dapat atau tidak? Ya. Apakah semua aturan bisa dimodelkan di dalam ER diagram? Tidak semua. Tidak ya, berarti B ini sudah keluar dari pilihan. Nah, sekarang tinggal A, C, D, dan D. Silakan. Yang mana? D kayaknya Pak. D. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau Anda menyimak penjelasan saya tadi, yang betul adalah C. Ya, jadi tidak semua bisa dimodelkan, tetapi harus dibuat di dokumen terpisah untuk dibuat oleh programmer di nomor sebelumnya tadi. Ya. Jadi kalau ada aturan yang tidak bisa dimodelkan di YR, maka kita harus buat atau catat di dokumen yang lain, ya. Ya, jadi kita harus dokumentasikan dia tadi, kemudian nanti akan dihandle oleh programmer. Ya, jadi secara program itu nanti dia diterapkan. Nomor 51 adalah C. Berikutnya, Muhammad Arif. Nomor 52. Ya, Pak. Silakan. D, Pak. Bagaimana Anda memodelkan Super type student. Oke, bagaimana Anda memodelkan business rule yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki tidak boleh mengikuti kelas yang secara bersamaan. Jadi kalau laki-lakinya masuk, perempuannya tidak masuk. Kalau perempuannya masuk, laki-lakinya tidak masuk. Bagaimana caranya? Yang D itu Pak, super type student has to subtype boy. Jadi ada super type student, ya. Nanti di dalamnya itu ada untuk girl, untuk boys. Jadi kalau nanti instansnya girl maka boys tidak masuk, ya seperti itu. Ya, jadi betul deh ya. Jadi kita menerapkan subtype. Berikutnya nomor 53. Risa. Silakan. You can only create a relationship to a supertype. Jadi Anda hanya bisa membuat relasi ke supertype, tapi tidak bisa ke subtype. Sekarang saya tanya, apakah misalnya ada relasi di sini, ada entitas di sini, apakah entitas ini boleh berelasi dengan subtype ini?
Boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh. Berarti di sini jawabannya false ya. Jadi boleh. Jadi entitas ini boleh berelasi di sini, entitas yang lain boleh berelasi ke supertype. Nah, sekarang kalau entitas yang ini berelasi ke supertype, otomatis dia mempunyai relasi ke subtype. Jadi sifat dari supertype itu diterima juga atau diwarisi juga, diwariskan ke subtype. Berikutnya nomor 54. Nih, kita tambah satu kali sesi lagi ya dari awal sebelum kita selesai. Sudah jam 6. Nadila. Nomor 54 silakan. All instance, semua instance dari subtype harus menjadi instance dari supertype. True atau false? Betul, Pak. Betul ya. Oke, betul. Berikutnya. Nasrullah. Ya, Pak. Nomor 55, silakan. Subtype yang ditujukan dalam sebuah RD dan seterusnya, silakan. False, Pak. Nomor 55, false. Oke. Jadi sebuah subtype dalam sebuah RD sebagai entity dengan satu one-to-many relationship. Mempunyai entitas dengan one-to-many relationship to the supertype. One-to-many relationship ke supertype. Oke ya, false ya. Oke. Berikutnya Fajria. Nomor 56. Supertype dapat mempunyai relasi yang tidak di-share oleh supertype. Jadi maksudnya subtype itu bisa mempunyai relasi sendiri. Betul atau tidak? Fajria. False, Pak. Ya? False, Pak. False. True ya. Saya sudah terangkan tadi ini. Jadi ini subtype ini mempunyai relasi sendiri ke sini. Nah, supertype tidak punya relasi. Supertype ini tidak berelasi. Misalnya ini entitas A, ini entitas B. B ini mempunyai relasi ke sini. Ya, dia ke sini. Nah, karena dia cuma berelasi dengan subtype, maka student yang merupakan supertype tidak punya relasi ke B. Beda dengan A. A berelasi ke supertype. A berelasi ke supertype, otomatis dia punya relasi dengan subtype. Ya, kalau kebalikannya tidak. Ya, jadi di sini adalah true. Jadi kalau subtype punya relasi sendiri, maka relasi itu tidak otomatis juga diterima oleh supertype. Kemudian berikutnya, nomor 57. Putri. Supertype dapat mempunyai hanya satu subtype. Boleh tidak? Dia punya hanya satu subtype. Jadi ada supertype. Kemudian di dalamnya ada satu subtype, tapi cuma satu. Boleh tidak? Tidak, Pak. Ya, tidak Oh. boleh ya. Apa gunanya ada subtype kalau cuma satu ya? Seperti itu yang saya terangkan sebelumnya. Jadi sini nomor 57 sini adalah false. Berikutnya Muhibat 58. Semua instance pada subtype may be menjadi instance dari supertype, tapi tidak harus. Benar atau salah?
False, Pak. Harus ya, berarti di sini false ya. Jadi Ya. harus. Ya. Kalau di sini kan tidak harus, harusnya harus di sini, harus. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Surya Adi Pratama. Supertype hanya mempunyai supertype can only have 2 subtype. Tidak boleh lebih. Jadi supertype hanya boleh mempunyai 2 subtype. Tidak boleh lebih. Betul atau salah? False. Ya. False ya, tidak boleh ya. Salah, Pak. Salah ya, salah ya. Harus salah. Jadi subtype supertype itu boleh mempunyai banyak, 2, 3, 4 dan seterusnya subtype. Kemudian berikutnya kita cepat-cepat. Siapa? Indah Puji Lestari. Nomor 60. Semua instance dari supertype harus menjadi instance dari salah satu subtype. Benar atau salah? Harus menjadi salah satu instance dari salah satu subtype. Bagaimana? Indah Puji Lestari masih ada? Berikutnya kalau tidak ada Muhammad Arif. Nomor 60. Tidak ada jawaban. Ada yang tahu? Nomor 60 ini apa? True atau false? True. True, Pak, true. Oke ya, benar ya. Jadi kalau apa yang ada di supertype itu, ya itu akan menjadi bagian dari subtype juga. Oke. Jadi namanya inheritance. Oke, baik. Mungkin itu sampai nomor 60 saja. Sisanya nanti ya silakan pelajari sendiri. Nanti saya kasih tanda-tanda yang mana yang benar, ya. Baru nanti Anda pelajari sendiri. Ini ada berapa nomor ya? Tadi saya sempat kumpulkan soal sampai 112. Ya, kalau misalnya Anda menguasai ini, mengerti, kemudian ya mungkin 70% saja sudah masuk ya. Nah, Anda insya Allah akan lulus di bagian midterm-nya. Oke, mungkin begitu.
Izin Pak, suaranya nggak ada Pak.